Kali ini special talk show bersama saya Anda Hayani hadir kembali, dan saya untuk yang kedua kalinya ketemu dengan tamu kita yang spesial, Pak Jenius Umar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak ya? Baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini kita excited banget sebenarnya ke Kota Pariaman Pak, setelah membaca berita di klikpositif.com ya, di media online banyak banget bahwa Pariaman ini kayaknya jadi primadona baru di Sumatera Barat untuk soal pariwisata ya Pak ya. Jadi ada 45 ajang wisata Kota Pariaman di 2021, semangat menggerakkan ekonomi di tengah pandemi. Langsung aja deh Pak ya, kita nanti mikrofonnya agak dideketin ya Pak ya untuk bicara. Ada 45 ajang wisata di 2021, padahal ini masih pandemi Pak. Ini pertanyaan banyak orang, why, kenapa? Apakah ini justru jadi strategi khusus Kota Pariaman untuk menggerakkan ekonomi atau gimana? Ya, kita sekarang sedang menghadapi pandemi COVID, yaitu kejadian yang sangat luar biasa. Ini sangat mengganggu sektor kesehatan, sektor pendidikan, juga sektor ekonomi masyarakat, dan hampir semua sektor terjadi turbulen karena pandemi COVID ini. Nah, dari sisi kesehatan telah kita melakukan berbagai hal. Ya, yang terakhir kita lakukan adalah bagaimana kita menyesuaikan semua kegiatan kita dengan standar protokol COVID. Intinya adalah kita melakukan kebiasaan baru, yaitu melakukan standar protokol COVID, tetapi berbagai aktivitas sosial, ekonomi, keagamaan semuanya tetap kita lakukan. Nah, kenapa demikian? Kalau kita terus hanya melakukan intervensi di bidang kesehatan, semuanya kita tutup semuanya, ini akan menyebabkan ekonomi semakin lumpuh. Nah, di sisi lain, kekuatan pemerintah, termasuk juga pemerintah daerah, untuk melakukan subsidi langsung kepada masyarakat berupa uang tunai, BLT, itu semuanya sudah sangat terbatas. Nah, kemudian kita telah mulai melakukan pembatasan kegiatan dan segala macam. Terakhir, saya menyimpulkan bahwa semua kegiatan kita lakukan tetapi dengan standar protokol kesehatan, sehingga Pariaman memang ekonomi sektor realnya, ya ekonomi makro atau PDRB masyarakat kita ini, terutama di sektor pariwisata. Dari pariwisata ini hidup usaha jasa di bidang pariwisata, kemudian hidup juga rumah makan, hidup restoran, dan juga berbagai hubungan hulu dan hilir sektor pariwisata yang meningkat. Sehingga meskipun dalam pandemi COVID, kita pemerintah daerah, kami tetap melakukan komitmen di tahun ini. Kita membuat 45 event. Apa artinya 45? Kita memiliki semangat juang 45. Di satu sisi kita berjuang di sisi kesehatan, di sisi lain kita memperjuangkan ekonomi kita melalui pariwisata. Event pariwisata. Jadi 45 itu dibikin bukan gak ada alasan ya. Jadi semangat 45 ya artinya. 45. Ya. Kemudian saya contohkan satu kegiatan dia namanya Pariaman Culture every week. Ini setiap minggu akan tampil di Pantai Kata ini baru sisi Pantai Kata aja, setiap minggu akan tampil kesenian-kesenian tradisional masyarakat Pariaman, apakah itu dari desa, apakah itu dari sekolah secara bergantian selama 1 tahun. Itu setiap minggu. Itu cuman kita anggap cuman satu kegiatan saja. Dan semua ini merupakan partisipasi dari desa dan juga partisipasi dari sekolah. Dan pesan saya, kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Di samping itu, event-event lain juga akan berlangsung selama setahun ini, kecuali nanti di bulan puasa memang kita tidak ada event. Jadi ada festival Tambuah Tradisi, ya kan Pak ya? Itu di Februari, ada Recycle Creative Festival, atau Festival Daur Ulang Kreatif. Ini kayak apa nih Pak? Ini adalah, kita Pariaman adalah kota pariwisata berbasis green atau green tourism, sehingga kita membuat kebiasaan kepada masyarakat atau namanya kebiasaan baru, yaitu bagaimana sampah-sampah ini bisa hilang, sehingga bagaimana kreativitas anak-anak muda untuk melakukan recycling berbagai sampah ini menjadi barang-barang yang bermutu, apakah menjadi pakaian, apakah menjadi pot atau barang-barang lain yang bersifat seni, sehingga sampah-sampah ini bisa semakin berkurang. Oke, jadi di Recycle Creative Festival atau Festival Daur Ulang Kreatif ini kayak nanti ada pameran barang-barang seperti barang-barang recycle ya gitu ya Pak ya? Menjadi handicraft, menjadi segala macamnya. Itu for sale untuk dijual? Untuk dijual. Untuk dijual, jadi siapa yang mau beli bisa ya? Iya, bisa beli. Nanti Anda ini beli juga. Iya, nanti di 21 Februari itu ya Pak ya? Terus ada festival rabab, ada silet tradisional. Saya ada baca nih Pak ya,
festival Sile at the Sea, apa sih? Sile at the Sea gitu ya. Jadi sile tapi di laut gitu ya, Pak? Ya, kita buat sile di atas kapal. Di atas kapal? Ya, bagaimana dia bersile di atas kapal. Terus nanti yang nonton gimana, nggak kebayang nih, Pak? Kita lihat dari kamera, situ bedanya. Nah, jadi saya undang berbagai kameraman untuk foto bagaimana di atas kapal dia bersilat samping dia menangkap ikan. Ini kan kita buat yang berbeda, tetapi ini ada kalian tersendiri bagi karena para pelaut kita memiliki background rata-rata pesilat juga. Oh, gitu ya. Wah, ini apa ya, eventnya tuh mengandung narasi yang keren nih Pak, ya, menurut betul, saya. betul. Jadi 45 event ini sudah didesain secara khusus kenapa ya? Para nelayan itu dia harus memiliki kekuatan fisik yang kuat selama melaut, karena dia melaut sehari, 2 hari, 3 hari. Kadang-kala dia pergi sendiri atau berdua, berarti kekuatan fisiknya juga harus ada. Jadi jangan sampai dia ke laut nanti jatuh karena nggak ada olahraga. Iya, jadi mental dan fisik juga harus kuat ya. Betul. Ini by the way kalau ngomongin khas Pariaman, Bapak pakai batik hari ini cakep banget nih Pak batik ini. Khas Pariaman ini Pak ya? Ini batik khas Pariaman, namanya batik sampan dengan temanya batik baru. Nah, ini ada gambar monyet, ini ada sekolah baru di Pariaman, ada kelapanya. Ini sengaja malah saya menggambarnya sendiri. Nah, terus saya suruh desainer untuk meneruskan. Oh, wow, kreatif banget ya Pak ya. Tapi ini udah bisa dibeli oleh orang banyak dong berarti ya? Sudah produksi massal atau ini gimana masih nih? terbatas. Masih terbatas nanti, ya? Kalau ada pesanannya bisa dipesan di Jadi di batik sampan namanya. Limited edition sekarang ya. Jadi classy people, ini kalau orang yang suka koleksi justru nyarinya yang limited edition nih Pak ya. Ini lucu banget ya Pak ya, ada gambar barunya bener ya? Lagi manjat kelapa. Iya. Kreatif banget. Pak, saya punya pertanyaan selanjutnya. Ini kan event ada sile, bahkan ada roller skate competition kayak gitu ya. Pertanyaan saya adalah gimana kemudian ngomongin peran serta masyarakat nih ya. Bapak itu mengawinkan dalam tanda kutip antara kalangan yang tua, generasi milenial, generasi Z gitu kan. Yeah. Gimana nih cara mengawinkan mereka agar semuanya tuh support Bapak dalam pariwisata ini? Yang pertama di bidang pariwisata ini adalah komitmen semua pihak, apakah itu pemerintah, apakah itu masyarakat, kalangan ulama dan semuanya. Kemudian kalangan masyarakat pun, tua muda pun, dia memiliki event tersendiri. Kalangan tua misalnya dia memiliki event tentang adat istiadat dan segala macam. Kalangan muda gitu dia ya, melakukan event-event milenial. Nah, seluruh event ini bukan dibuat oleh Pemda, tetapi semuanya diundang, dia mengajukan event ke pemerintah daerah. Misalkan ini ada Pariaman Roller Skate Competition. Dia para pemain skate itu, skateboard ya? Iya, skateboard itu dia berkumpul apa yang mau dia buat. Nah, kita yang buat eventnya, kita buat jadwalnya, nanti hadiahnya ada dari Pemda, ada juga dari CSR. Jadi semua ini tidak memerlukan dana yang banyak, tapi semuanya adalah kreativitas dari kelompok-kelompok masing-masing. Oke, saya harus mundur berarti ke belakang. Harusnya saya nanya ini dari awal. Jadi 45 ajang ini bukan dari pemerintah, tapi justru Bapak ngajak orang dari masyarakat untuk kita yuk buat bareng-bareng gitu ya. Jadi ini dari mereka untuk mereka, dari rakyat untuk rakyat ya. Mereka penitianya mereka juga karena nggak mampu dia menyediakan hadiah, nanti hadiahnya dari Pemda. Jadi nggak perlukan dana yang banyak. Eventnya tidak besar-besar tetapi kecil tetapi lebih bermakna. Karena kita dalam pandemi COVID memang APBD daerah sangat terbatas dan ada nanti satu event yaitu Pariaman International Triathlon kan memerlukan anggaran yang cukup banyak. Jadi saya minta kepada Menteri Pariwisata untuk membackup, untuk mensponsori acara ini dan hari Selasa saya akan bertemu dengan Menteri Pariwisata di kediaman di Jakarta untuk membackup Pariaman untuk event Pariaman International Triathlon karena tidak anggaran APBD sangat terbatas untuk itu. Jadi triathlon itu di bulan berapa Pak nanti Pak? Itu sekitar bulan Agustus. Saya cek acara nasional itu dia kosong. Ini walaupun di sini belum tertulis karena ini berbasis pada masing-masing kelompok. Di situ ada tambahan nanti Pariaman International Triathlon. Diharapkan sponsornya dari Kementerian Pariwisata. Karena ini kan akan jadi big event ya, triathlon ini kadang-kadang memang masyarakat mancanegara tuh pergi ke sebuah daerah hanya untuk ngejar triathlonnya aja kadang-kadang ya Pak ya? Telah 6 kali melaksanakan. Ini yang ke-6 ya? Dan antusiasmenya luar biasa ya? Banyak dari masyarakat internasional juga nasional dan juga fun triathlon untuk para eksekutif
yang melakukan triathlon dengan fun. Iya, yang awam lah ya kayak saya ikutan triathlon gitu ya. Iya, kalau sanggup gitu ya. Berenang aja nanti ikut. Boleh kan Pak. bisa ngapung. Jadi nggak terlalu capek ya. Tapi yang untuk pro-nya ada juga ya Pak ya. Iya, ada. Tanggal 28 Januari hari pertama tenaga kesehatan atau SDMK ya, sumber daya manusia kesehatannya Kota Pariaman ini diberikan vaksin. Bagaimana Bapak melihat vaksin di tengah badai pandemi ini, kemudian kita kaitkan dengan harapan ke depan dalam pergerakan ekonomi? Ya, kita pandemi COVID ini, kita akan bisa mencapai herd immunity atau masyarakat yang imun adalah ketika semakin banyak orang terkena virus. Tapi kalau kita biarkan secara alami, nanti semakin banyak orang yang meninggal. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana virus corona ini yang telah dimatikan atau dilemahkan ini dimasukkan ke tubuh, yaitu namanya vaksinasi. Nah, karena itu vaksinasi ini adalah jawaban untuk wabah ini. Karena itu kepada masyarakat Kota Pariaman saya himbau untuk mengikuti vaksin, walaupun tahap awal ini kita mendapatkan bantuannya sekitar 1.880 dosis vaksinnya. Tahap awal ini digunakan untuk tenaga kesehatan dan juga tokoh VIP di Kota Pariaman. Dan nanti setelah itu baru untuk masyarakat, kita himbau masyarakat juga ikut mengikuti. Kadang-kala masyarakat tidak menerima informasi yang benar tentang vaksin. Intinya adalah pemerintah pasti bertanggung jawab untuk rakyatnya, dan vaksin ini digunakan untuk mengatasi masalah virus corona yang sedang mewabah sekarang ini. Jadi ini juga sekaligus himbauan juga ya Pak ya kepada siapapun yang menyaksikan, terutama penduduk Kota Pariaman, bahwa jangan khawatir karena Bapak siap divaksin juga dong pasti ya. Ini Forkominda juga akan melakukan vaksin serentak. Oke. Aman dan halal kok vaksin aman dan ya, Pak halal, ya. Betul. Oke, baik. Pak, Sustainable Tourism Development. Ini kan sudah menjadi big konsep ya Pak ya di dalam pengembangan pariwisata. Share dong Pak ke pendengar kita, ke viewer kita di YouTube, pendapat Bapak atau insight Bapak tentang konsep pariwisata yang berkelanjutan. Jadi konsep pariwisata yang berkelanjutan ada 3 aspek penting yang harus dijaga, bahwa pariwisata tersebut yang pertama harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, tetapi sejalan juga harus mampu juga menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian di sisi lain harus mampu menjaga keseimbangan sosial atau fungsi-fungsi sosial, yaitu fungsi partisipasi masyarakat. Nah, yang misalnya kita membangun satu kawasan pariwisata, tetapi kita tidak boleh merusak alam. Konsepnya adalah konsep green tourism. Nah, di satu sisi ekonomi masyarakat kita dapatkan, sisi lain keseimbangan ekosistem pun bisa dijaga. Nah, apalagi sekarang ini ketika destinasi wisata yang berbasis alam dan alamnya kita jaga, keberlanjutan alam itu pun menjadi satu destinasi tersendiri. Saya misalkan kita ada hutan mangrove di Kota Pariaman, walaupun awalnya adalah kecil, kemudian kita melakukan penanaman mangrove, kemudian tumbuh. Kita tanam 5 tahun lalu, sekarang sudah tumbuh besar, dan itu kita rawat. Karena merawat ekosistem tersebut, itulah menjadi destinasi wisata yang baru. Nah, alamnya terjaga dengan baik, pengunjung datang membelanjakan uangnya, fungsi ekonomi juga kita dapatkan. Karena dua sisi ini, karena masyarakat sudah menganggap bahwa dia mendapatkan benefit secara ekonomi dari keberadaan satu destinasi wisata berbasis alam ini, kemudian dia tahu dengan menjaga alam dia akan terus berkelanjutan, kemudian sehingga timbul partisipasinya, namanya fungsi sosial dari pariwisata juga timbul. Jadi 3 konsep ini harus berjalan secara paralel atau secara balance seperti itu. Itulah konsep dari ekoturism atau sustainable development yang telah kita kembangkan, kita laksanakan di Pariaman ini semenjak saya datang ke Kota Pariaman, yaitu 7 tahun yang lalu. 7 years ago. Oke. Pak, kita ngomongin potensi Kota Pariaman. Bapak ngelihatnya gimana Pak? Bukan cuma di pariwisata, tapi mungkin hal-hal lain Pak yang orang-orang harus tahu nih dan harus yakin bahwa Kota Pariaman ini juga bisa jadi primadona baru kan? Ya, potensi Pariaman itu yang pertama lokomotifnya adalah pariwisata. Kemudian diikuti oleh usaha jasa yang menjadi gerbongnya. Kemudian gerbong lain potensi-potensi lainnya. Jadi kita telah menetapkan pariwisata sebagai terdepannya. Karena pariwisata tumbuh, sektor jasa juga akan tumbuh, sektor ekonomi perdagangan berikutnya juga akan tumbuh, sehingga sektor ekonomi tersebut
akan menjadi satu rangkaian gerbong kereta api. Jadi penariknya ya, kalau lokomotif yang nariknya ada lokomotifnya, ya. Pariwisata, ada rel kereta apinya, dari infrastruktur harus kita jaga. Kemudian gerbong ini mendorong sektor jasa dan ekonomi, kemudian ada lagi sektor jasa perdagangan, kemudian sektor-sektor lainnya seperti itu. Ya, multiplier efek tourism memang kayak gitu ya, Pak ya. Betul. Saat sudah ramai yang lain terkatrol gitu. Maksud saya pariwisata di Pariaman ini, apakah Bapak mau fokusnya ke culture-nya, ke kita alamnya, atau gimana potensinya? Fokusnya memang di wisata alam, wisata keluarga, yaitu main di pantai, kemudian di laut dan di pulau dan segala macamnya. Dan itu dengan konsep di masa pandemik ini sangat laku. Kenapa? Keluarga tersebut butuh juga hiburan, pergi keluar, pergi ke pantai, walaupun dia tidak crowded, tidak ramai-ramai. Tetapi ketika dia pergi, misalnya di satu titik, misalnya di Jam Gadang, pasti penuh di situ. Tapi pantai kita, lokasi wisata kita, panjangnya 12,6 km, dia bisa berapa keluarga pun bisa kita tampung di situ. Tapi kalau kita ke Jam Gadang, mungkin 10 keluarga, 20 keluarga sudah penuh deh. Ini ratusan atau ribuan keluarga juga bisa kita tampung di Kota dengan Pariaman. Tetap protokol ya? Dengan tetap protokol kesehatan, kita memiliki beberapa titik-titik destinasi sejak dari paling ujung selatan sampai paling ujung utara Pantai Pariaman. Juga di sisi atas, sisi timurnya juga kita memiliki desa-desa wisata, ada wisata sawah, kemudian ada trekking di sawah, ada hutan kota dan semacamnya. Jadi semuanya menyebar. Jadi konsepnya adalah Pariaman ini city in the garden seperti itu. Atau semacam mallnya pariwisata. Ini pandangan saya ke depan. Ke sisi manapun di Kota Pariaman ini bisa menjadi destinasi wisata dan dia ditata dengan apik, rapi, nyaman, tertib, green dan segala macamnya. Bicara tentang pariwisata dari awal begitu ya, tapi sebenarnya gimana sih pendapatan kita dari pariwisata di Kota Pariaman ini, berapa persen sih Pak? Ya, kita harus memisahkan yaitu antara PDRB dengan PAD. PDRB itu adalah pendapatan daerah regional bruto, itu adalah uang yang berputar di masyarakat. Nah, yang PAD, pendapatan asli daerah, uang ini dipungut dari pajak atau distribusi yang berasal dari masyarakat kemudian masuk kepada pemerintah daerah. Nah, sebagai daerah awal yang menjadikan daerah ini daerah pariwisata, yang kita tumbuhkan awalnya adalah PDRB-nya, uang yang berputar di masyarakatnya. Misalnya orang pergi ke pulau, misalnya dalam satu minggu itu 2.000 orang, dia membelanjakan uangnya satu orang itu minimum 100.000, jadi 2.000 kali 100.000 satu minggunya berapa itu ya? Sekian uang yang berputar di PDRB untuk di pulau yang luasnya 4 hektar itu Cicerang itu hari dalam satu minggu misalnya. Atau di pantai berapa belanja masyarakat yang belanja di masyarakatnya. Warung-warung di pantai ini misalnya kalau hari Sabtu Minggu tuh dia bisa dapat belanja 5 juta sampai 10 juta per harinya. Per hari ya? Sabtu dan Minggu itu yang 2 hari yang ramai itu. Meskipun di hari-hari lain mungkin tamunya sekitar 1/4 dari jumlahnya. Nah ini sangat mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah ketika wisata ini telah ramai, barulah pemerintah bisa membuat sistem karcis. Sistem karcis ini nanti yang masuk kepada PAD. Jadi kalau cerita ke PAD dari sektor pariwisata, Pariaman masih kecil, tetapi pertumbuhan dari tahun sebelumnya lebih baik. Misalnya pajak retribusi parkir, karena orang parkir banyak, masuk retribusinya kepada pemerintah daerah. Tetapi di sisi lain, uang yang berputar di PDRB di masyarakat jualan, sewakan sepeda, sewakan kapal, kemudian dia jual makanan, kemudian jasa lain di sektor besar ini lebih besar lagi. Jadi PDRB-nya mungkin besar, tapi PAD-nya mungkin sangat kecil sekali. Jadi kita tahap awal ini mengejar dulu di PDRB-nya, tetapi di tahun-tahun berikutnya barulah kita buat dengan sistem karcis, baru itu masuk ke PAD daerah. Oke, jadi memang pemahaman PAD kecil itu bukan berarti sebuah program nggak jalan kayak gitu. Yang paling penting PDRB justru Pak. Kalau PAD uang untuk ke pemerintah, kita depositokan aja APBD itu, dapat uang setiap bulan pemerintah, tetapi ini tidak akan berdampak secara ekonomi kepada masyarakat. Itu yang paling penting, social impact-nya ya. Yang keliru, tujuan pemerintah daerah adalah meningkatkan PAD, yang salah juga. Tujuan pemerintah daerah itu adalah meningkatkan PDRB masyarakat, meningkatkan uang yang beredar di masyarakat. Biar masyarakat langsung yang merasakan efeknya ya Pak ya. Pak, ini adalah sesi terakhir. Kamera ini adalah
perantau Pariaman atau orang-orang YouTube viewer YouTube kita yang belum pernah ke Pariaman, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada beliau-beliau itu? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada perantau Pariaman, Pariaman sekarang telah berubah. Yang dulu adalah perkampungan kita masa kecil, perkampungan nelayan yang sepi. Dan kalau Tabui baru ramai, sekarang Pariaman di samping kampung nelayan yang telah modern dan juga adalah daerah tujuan wisata. Kemudian juga ramainya tidak hanya sekali setahun waktu Tabui, tetapi setiap hari Pariaman sudah ramai. Kemudian sosial budaya, kultur masyarakat yang biasanya nelayan sekarang telah berubah menjadi masyarakat melayani atau masyarakat pariwisata. Dalam ilmu sosiologi namanya social engineering, telah melakukan perubahan sosial yang menjadi masyarakat pariwisata yang ramah. Karena itu para perantau nggak perlu pergi wisata ke daerah-daerah lain, tetapi datang kunjungi aja kampung halaman sendiri di Pariaman. Kita akan menerima pelayanan yang terbaik, menerima destinasi yang lebih baik, menerima perubahan Pariaman yang lebih baik, dan kontribusi para perantau datang pulang kampung untuk membelanjakan uangnya di kampung halamannya sendiri juga akan membantu masyarakat Pariaman untuk meningkatkan PDRB-nya, pendapatan daerah regional bruto, yaitu uang yang beredar di masyarakat. Di samping juga nanti akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Genius Umar, terima kasih nih Classy People. Abis ini saya mau jalan-jalan ke pantai yang baru ditanam, Pantai Kata yang baru ditanami bunga-bunga ini ya Pak ya? Bunga, sangat indah di depan ini. Oke. Abis ini kita mau jalan-jalan, abis mau wisata kulineran Pak. Karena Pariaman emang gudangnya makanan enak ya. Thank you Pak, sekali lagi terima kasih. Salam sehat, salam sukses. Terima kasih. Dan kami berdua pamit, Classy People. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And then, see you. Waalaikumsalam. See you.